Selamat pagi, Om Swastiastu. Terima kasih pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan usaha pada Dimas Laundry. Sebelum mempresentasikan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Asanga Putra, NPM 1732121038. Dan selanjutnya saya akan membahas yang bab pertama, itu pendahuluan. Latar belakang. Dewasa ini, bisnis adalah bukan hal yang baru lagi dalam dunia ekonomi. Banyak orang mulai giat mengadakan kegiatan bisnis tersebut. Dengan semakin banyaknya pelaku bisnis, maka banyak pula yang harus diulas oleh para pelaku bisnis. Dalam menjalankan bisnisnya, dalam pembuatan suatu usaha, setiap pelaku usaha selalu melihat peluang-peluang usaha apa saja ada guna membantu kehidupan masyarakat luas dan juga terpenting yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Di dalam studi kelayakan bisnis, terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti kelayakannya, sehingga hasil dari pada studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya proyek atau bisnis tersebut layak dikerjakan dan dipertahankan atau bahkan diberhentikan saja. Adanya studi kelayakan bisnis membantu suatu usaha agar dapat berjalan sesuai keinginan dan menganalisis apakah suatu usaha tersebut mendatangkan keuntungan. Kedua itu pokok masalah. Para pelaku usaha atau investor pasti ingin usaha yang mereka buat berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan bagi mereka. Dalam suatu usaha, hal yang terberat yaitu untuk mempertahankan kualitas dan juga pelayanan dari usaha tersebut. Sehingga para pelaku usaha harus dengan cermat dalam mengolah usaha tersebut. Masalah-masalah tersebut bisa berupa aspek hukum, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek finansial, aspek lingkungan, dan lainnya sebagainya. Karena terdapat masalah-masalah yang dapat ditimbulkan mulai berbagai aspek tersebut, maka saya dan teman saya mencoba untuk menganalisis tentang studi kelayakan yang terdapat pada usaha laundry yaitu Dimas Laundry. Yang berlokasi di Jalan Turi, kami akan menganalisis tentang apakah layak atau tidaknya usaha laundry dijalankan atau tidak. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dari dilakukannya studi kelayakan terhadap usaha laundry ini adalah sebagai berikut. Satu, untuk mengetahui apakah usaha ini akan berdampak atau apakah usaha ini akan memberikan masalah baik dari segi aspek hukum, pemasaran, finansial, lingkungan, maupun aspek lainnya. Serta dengan adanya studi kelayakan ini, kita bisa mengetahui kondisi yang terjadi pada usaha ini. Yang kedua itu, setelah mengetahui dampak masalah dan juga kondisi dari usaha ini, kita dapat menilai apakah usaha ini patut untuk dilanjutkan atau tidak. Yang keempat yaitu manfaat. Bagi pemilik atau investor akan bisa menilai apakah usahanya tersebut layak atau tidak untuk dijalankan dan juga dapat membantu pemilik atau investor dalam menangani masalah-masalah yang ada pada usahanya. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa, dengan membuat paper mengenai menganalisis studi kelayakan pada suatu usaha akan melatih mahasiswa dalam membuat paper dan juga membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan mereka dalam menganalisis sebuah usaha. Selanjutnya ya bab 2, landasan teori. Definisi studi kelayakan bisnis. Proyek investasi pada umumnya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan berpengaruh bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu, perlu dilakukan studi kelayakan bisnis agar dana yang diinvestasikan tidak terbuang percuma. Studi kelayakan bisnis dapat diartikan sebagai penelitian tentang akan diiringkan atau perluasan suatu proyek guna mengetahui apakah layak atau tidak proyek tersebut dijalankan atau apakah proyek tersebut menguntungkan bagi investor. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Studi kelayakan bisnis biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan, yaitu berdasarkan orientasi laba dan orientasi tidak pada laba atau sosial. Yang kedua, tujuan studi kelayakan bisnis. Terdapat 5 tujuan dari studi kelayakan bisnis, yaitu menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, 3, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat, memudahkan pengawasan, yang kelima, memudahkan pengendalian.
Yang ketiga, aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Itu ada yang pertama, yaitu aspek hukum. Untuk mulai studi kelayakan bisnis, usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabasan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Yang kedua, aspek pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk menjual barang atau jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar. Oleh karena itu, aspek ini bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan dipilih. Selanjutnya, aspek pemasaran ini harus diperhatikan karena konsumen akan lebih memilih suatu produk yang harganya lebih murah, lokasinya yang strategis, dan dengan adanya promosi dengan diskon. Yang selanjutnya, aspek teknis dan produksi. Studi ini akan menggunakan kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi dan dilaksanakan. Untuk bisnis industri manufaktur misalnya, perlu dikaji mengenai kapasitas produksi. Selanjutnya, aspek manajemen. Banyak terjadi bahwa proyek-proyek bisnis gagal dibangun maupun dioperasionalkan bukan disebabkan karena aspek lain, tetapi karena lemahnya manajemen. Bagaimana mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan proyek dan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan untuk telah operasionalnya antara lain menentukan secara efektif dan efisien. Mengenai bentuk badan usaha, jenis-jenis pekerjaan, struktur organisasi, serta pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan aspek manajemen. Selanjutnya, aspek internal. Finansial. Dari sisi keuangan, proyek bisnis dikatakan sehat apabila dapat memberikan keuntungan yang layak dan memenuhi kewajiban finansial. Dalam studi kelayakan kegiatan studi, aspek keuangan dilakukan setelah aspek lain selesai dilakukan. Kegiatan pada aspek keuangan ini antara lain adalah perhitungan perkiraan jumlah dana yang diperlukan untuk keperluan modal kerja awal dan untuk pengadaan harta tetap proyek. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial politik. Dari segi aspek ekonomi, cukup banyak data makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan sebagai faktor indikator ekonomi yang dapat dilakukan menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup sering disebut dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui dampak apa saja ditimbulkan dari usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Selanjutnya itu pembahasan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Trisna Devi, NPM 046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu pembahasan yang terdiri dari data perusahaan. Di sini kami meneliti usaha laundry. Laundry merupakan salah satu bentuk layanan jasa bagi mereka yang selalu menginginkan hidup untuk lebih mudah. Peluang usaha laundry merupakan peluang usaha yang sangat banyak dikembangkan orang saat ini. Hal tersebutlah yang membuat Pak Dimas dan istrinya membuat usaha laundry. Laundry tersebut bernama Dimas Laundry. Laundry ini terletak di Jalan Turi, nomor 112, Sumber Tekajo, dan Pasar Timur. Ukuran laundry ini terbilang kecil karena hanya berukuran 4x5 meter saja. Laundry ini menyediakan jasa cuci sekaligus menyetrika pakaian, dengan memiliki satu mesin cuci, satu mesin pengering, dan satu setrika. Laundry ini dikelola oleh pemilik bersama dengan istrinya dan mempekerjakan satu orang lagi karyawan. Laundry ini dibuka pada pukul 9-21 WITA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha Dimas Laundry. Yang pertama yaitu ada aspek hukum. Pada usaha Dimas Laundry ini, pemilik tidak memiliki surat izin usaha. Hal tersebut dikarenakan pemilik enggan dalam mengurus surat izin tersebut. Hal lain yang membuat pemilik tidak membuat surat izin yaitu antara lain karena pemilik usaha merasa usaha yang dibuatnya belum cukup besar dan juga karena pemilik tidak ingin ditagih pajak. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran ini, dapat dianalisis bahwa usaha Dimas Laundry ini mendirikan usahanya di tengah kawasan padat penduduk atau di daerah pemukiman warga. Daerah pemukiman merupakan daerah yang sangat potensial
dalam menentukan usaha ini. Banyaknya warga, terutama ibu-ibu yang menjadi target pemasaran, akan membuat bisnis ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada aspek teknis dan produksi. Yang menjadi kekurangan dalam usaha laundry ini yaitu tempat usaha yang terbilang sempit. Dalam ruangan 4x5 meter yang berisi 2 mesin, 1 meja setrika, dan juga rak, sangat membatasi ruang gerak di dalam ruangan usaha laundry ini. Sedangkan untuk bagian depan laundry ini terdapat tempat parkir sehingga membuat konsumen nyaman karena tidak perlu menaruh motor mereka lagi di pinggir jalan. Selanjutnya ada aspek manajemen. Dari segi ekonomi dan sosial, usaha ini akan memunculkan usaha-usaha kecil lain seperti warung, konter HP, bahkan bengkel di sekitar usaha ini. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Selanjutnya ada aspek finansial. Dari usaha laundry ini dapat dianalisis apakah usaha ini mendapatkan keuntungan dengan menghitung biaya modal dan juga keuntungan per bulan dari usaha ini. Yang pertama yaitu menghitung modal awal, yang terdiri dari mesin cuci seharga 5 juta, mesin pengering 11.500.000, setrika uap 1.500.000, meja setrika plus kursi 1 juta, jemuran, hanger, rak, dan keranjang yaitu sebesar 2 juta, timbangan sebesar 300.000, dengan total yaitu 21.300.000. Peralatan-peralatan tersebut mengalami penyusutan selama 4 tahun dan memiliki nilai residu sebesar Rp1.000. Dapat dihitung biaya penyusutan per tahun yaitu dengan menghitung total seluruh biaya peralatan yaitu 21.300.000 dikurangi dengan nilai residu yaitu sebesar 1.000 dibagi dengan 4 tahun sehingga mendapatkan 5.324.750 per tahun. Selanjutnya untuk menghitung biaya penyusutan selama 1 bulan yaitu dengan menghitung biaya penyusutan per tahun dibagi dengan 12 bulan yaitu Rp5.324.750 dibagi 12 bulan sehingga mendapatkan 443.729 per bulan. Selanjutnya yaitu menghitung laba per bulan. Orderan cucian per hari yaitu sekitar 150.000 dikali 30 hari sehingga mendapatkan pendapatan yaitu sebesar 4.500.000 dalam setiap bulannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulannya yang pertama yaitu sewa tempat sebesar 1.500.000, sabun, pewangi, dan pelembut sebesar 300.000, listrik sebesar 300.000, biaya penyusutan peralatan yaitu sebesar 443.729.000, gaji karyawan yaitu sebesar 500.000, dan biaya lain-lain sebesar 100.000, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya yaitu Rp3.143.729. Untuk menghitung laba bersih yaitu pendapatan setiap bulannya dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan sehingga mendapatkan laba bersih yaitu sebesar Rp1.356.271. Jika dilihat dari jumlah laba bersih yang didapatkan selama per bulan, menurut saya usaha laundry ini sangat menjanjikan. Dan kalau pemilik dapat mengelola usaha laundry ini dengan lebih baik lagi atau bahkan dapat mengembangkan usahanya, tentu laba yang diperoleh juga akan semakin besar. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek manajemen, dapat dilihat bahwa usaha laundry ini telah memenuhi apa yang diinginkan dari konsumen. Mereka selalu mementingkan kepuasan dari konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari cara usaha ini dalam melayani konsumen dengan ramah, mencuci dengan bersih, menyetrika hingga rapi, menggunakan pewangi yang baunya harum dan juga tahan lama. Dan yang paling penting yaitu menjaga agar baju konsumen tidak tertukar, rusak maupun sampai hilang. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Usaha laundry ini memiliki dampak negatif secara fisik bagi lingkungan sekitar. Dampak negatif yang ditimbulkan karena limbah hasil pencuciannya yang dibuang ke saluran air. Sebaiknya jika suatu usaha menghasilkan limbah, usaha tersebut harus melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang dan hal tersebut harus dilakukan pada usaha laundry ini. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dalam analisis peluang bisnis ini, pada usaha Dimas Laundry, setelah dianalisis keuntungan yang diberikan, memang sudah mencukupi dan menurut saya, usaha ini layak untuk dilanjutkan. Namun, usaha Dimas Laundry ini sebaiknya memperhatikan dan memperbaiki aspek-aspek lain yang masih kurang seperti
aspek hukum, aspek teknis, dan juga aspek lingkungannya. Selanjutnya, saran. Pada usaha Dimas Laundry ini, sebaiknya mendaftarkan izin usahanya terlebih dahulu agar jika suatu saat nanti mengalami masalah hukum bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dan mendaftarkan usahanya, pemilik juga bisa mendapatkan pinjaman. Adanya pinjaman ini bisa menjadi peluang bagi Dimas Laundry untuk memperbesar toko maupun membuat cabang di daerah lain. Dimas Laundry ini juga harus memiliki alat yang bisa mengolah limbah hasil cuciannya tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.